Haleluya. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Senang kita bisa berjumpa kembali walaupun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan video ini. Nah, ini kesempatan yang indah, ini timing yang pas saudara-saudara untuk kita datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mengajak saudara-saudara supaya kita senantiasa rajin, kita semangat untuk memuji bersekutu dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara. Mari saya mau mengajak kita mempelajari akan firman-Nya lagi, firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi keselamatan dan sebagainya bagi kita. Buka dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini, saudara-saudara, temanya depends on God. Depends on God. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan depend on God? Saudara, begini saudara-saudara, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah kita seringkali bergantung kepada hal-hal yang ada di depan mata kepala kita. Kita seringkali bergantung kepada hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang terjadi, hal-hal yang ada di dalam pikiran kita, hal-hal masukan dari sana-sini, dengar apa kata orang, apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, lalu kita menjadi terpengaruh atau bergantung kepada hal itu. Saudara, ini yang menjadi persoalan dalam hidup ini. Apakah memang harus demikian atau tidak, saudara-saudara? Nah, mari saya mau mengajak kita belajar sungguh-sungguh, saudara. Di dalam ayat tadi dibicarakan bahwa semuanya kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, saudara-saudara. Nah, bicara tentang iman, bicara tentang bergantung kepada Allah, itu sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini pandemi COVID masih ada dan masih merajalela di dalam kehidupan manusia. Lalu seringkali kita berpikir gimana caranya di tengah-tengah COVID kita bisa survive, kita bisa tetap bekerja, kita tetap bisa sehat, kita tetap bisa sekolah, study, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, memang itu betul. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ada kekuatan, ada pihak, ada hal yang menjadi persoalan dalam hidup kita yang paling baku, yakni Tuhan. Posisi Tuhan. Keberadaan Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita, saudara-saudara. Ya, bicara tentang Tuhan, bicara tentang iman. Seringkali kita hubungkan dengan masalah iman, saudara-saudara. Ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di sini dijelaskan bahwa iman itu berarti hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan. Nah, itu tidak bisa dihubungkan atau bergantung kepada kekuatan manusia, kepada hal-hal yang kelihatan, kepada hal-hal yang lahiriah dan sebagainya. Saudara, ini yang paling penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bicara tentang iman, bicara kita tentang percaya kepada Tuhan, maka otomatis hanya iman kita dengan Tuhan itu yang menjadi faktor penentunya. Tidak ada hubungannya dengan pandemi COVID, tidak ada hubungannya dengan gejala-gejala alam, peristiwa alam, dan semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Dan itulah yang namanya iman. Faktor kita, iman percaya kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, saya mau bagi begini. Yang pertama, iman itu kan berasal dari Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dan pasal 6 ayat 23. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, iman itu dari Tuhan, itu bukan hasil jerih payah kita, itu bukan bisa kita beli di toko online, itu bukan kita dapatkan di obral-obral, iman itu dari Tuhan.
Iman itu tidak bisa diusahakan, iman itu tidak bisa kita beli, iman itu tidak bisa kita cari dimanapun. Itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi dari Tuhan. Artinya, kembali lagi saudara-saudara, artinya iman kita kembali lagi hanya kepada Tuhan. Tidak bisa dipengaruhi oleh faktor apapun. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita banyak mendengar orang bilang begini, ya saya percaya kepada Tuhan, saya percaya sih kepada Tuhan, tapi kan begini, tapi kan realitanya begini, tapi kan kenyataannya begini. Nah, mungkin di antara saudara dengan saya juga pernah mengucapkan atau pernah berkata-kata seperti ini. Saudara-saudara, ini namanya bukan iman. Sekali lagi, iman hubungannya antara di hati kita dengan Tuhan. Dan iman itu dari Tuhan. Tidak ada faktor-faktor lainnya. Tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi karena kekuatan, karena kehebatan, karena pengetahuan, karena faktor lainnya. Tidak. Semata-mata iman kita percaya kepada Tuhan, titik. Tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Bila kita percaya kepada Tuhan, namun dipengaruhi oleh hal-hal lainnya, namanya kita bukan depend on God. Itu yang dimaksud depend on God. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya hanya karena iman. Tidak bergantung kepada pikiran kita, tidak bergantung kepada uang kita, materi, kekayaan, pangkat, dan sebagainya. Itu yang disebut namanya iman. Depends on God. Di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi yang dimaksud di sini adalah iman waktu hukum Taurat masih berlaku di dalam kehidupan manusia. Iman belum datang. Orang bergantung pada hukum. Tetapi ketika Kristus datang dan ketika Kristus mati, menyelesaikan misinya di dalam kehidupan ini, maka kita bergantung kepada iman, kepada Tuhan Yesus. Bukan bergantung kepada hukum. Bukan bergantung kepada peraturan-peraturan duniawi yang lainnya. Itu yang namanya bergantung kepada Tuhan. Poin yang kedua, iman itu kan sejalan dengan Allah. Kalau tadi iman itu dari Allah, poin yang kedua, iman itu sejalan dari Allah. Maksudnya begini saudara-saudara, karena iman itu dari Allah, berarti iman itu sejalan dari Allah. Tidak mungkin iman dari Allah, lalu kita berjalannya berpikirnya yang bukan dengan Allah. Saudara-saudara, ini nggak mungkin, omong kosong. Misalnya contohnya balik lagi seperti tadi. Ada orang berkata, saya percaya kepada Tuhan, tapi kan saya begini, realitanya begini. Saudara, itu namanya tidak sejalan dengan Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi orang yang hidupnya beriman, orang yang benar-benar beriman, pasti bergantung kepada Tuhan, hidupnya sejalan dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita memahami ini dan kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita. Orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan, harusnya juga hidupnya berjalan atau berpadanan dengan Tuhan. Tidak menyimpang, tidak berbeda, apalagi berlawan dengan Tuhan. Misalnya contohnya, Tuhan katakan jangan mabuk, jangan merokok, jangan mengotori tubuh kita. Tapi jelas-jelas kita melawan, itu namanya memberontak, itu namanya betul-betul berlawanan dengan jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dimaksud dengan kekristenan sebetulnya. Sederhana, kekristenan artinya kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan artinya iman kita. Karena iman kita dari Tuhan, dan iman itu sejalan dengan Tuhan juga. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Iman itu membangkitkan kesadaran, kemauan, kerinduan, dan sebagainya untuk kita berlaku benar atau hidup benar. Jadi sederhananya begini saudara, kan iman itu pertama dari Tuhan.
bukan dari hasil jeripayah, tidak bisa dibeli di mana-mana, tidak bisa diusahakan, kita tanam pohon iman lalu berbuah iman. Saudara, bukan. Iman itu murni dari Tuhan. Tuhan yang memberi ke dalam hati kita ketika kita percaya, bertobat kepada Tuhan Yesus. Lalu iman itu juga akan menggerakkan kita sejalan dengan Tuhan. Dan hasil akhirnya, poin yang ketiga, iman itu membangkitkan atau membuat kita, hidup kita jadi benar. Kelakuan kita, pemikiran kita, cara kita hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara, jadi iman itu dari Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Karena kita punya iman, otomatis kita terdorong. Iman itu mendorong atau kita terdorong sehingga kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang tadi, poin kedua, sejalan dengan rencana Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin berlawanan. Dan saya pikir tidak harus saya jelaskan apa itu perbuatan yang baiknya itu apa, ya pasti kita mengertilah. Pikiran, perkataan, perbuatan, kelakuan, dan sebagainya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini cerita tentang bagaimana Paulus bercerita kepada anak rohaninya Timotius. Dulunya Paulus orang yang ganas, orang yang jahat, ya, hidupnya kacau, hidupnya berantakan, saudara-saudara. Ganas. Kenapa? Karena dia belum punya iman waktu itu. Itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, kata Paulus. Jadi artinya karena dia belum punya iman, ganas. Tetapi setelah Paulus bertobat punya iman, hidupnya berubah. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi alangkah naifnya, alangkah ironisnya kalau ada orang berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku cinta Tuhan, tetapi pola hidupnya, kelakuan hidupnya, dan sebagainya, tidak ada perbuatan baik, tidak ada sesuatu yang baik, itu omong kosong. Saya mau katakan minta maaf, itu omong kosong. Saudara. Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, makanya di sana dikatakan dalam Titus, tegurlah mereka supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Orang yang beriman, sekali lagi, harusnya perbuatannya baik. Kalau nggak baik berarti nggak sehat imannya. Harus ditegur, harus diajari. Bagaimana caranya? Ikut pemuritan, belajar firman-Nya seperti ini, saudara-saudara. Ikut kegiatan-kegiatan rohani, mendekatkan diri sama Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya iman kita sehat, supaya iman kita dewasa, supaya iman kita benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita selama ini mengaku kita percaya, tapi hidup kita belum benar, hidup kita belum berjalan sesuai kehendak Tuhan, kita masih mengandalkan hikmat manusia, kita mengandalkan situasi dan kondisi yang ada di depan mata kepala kita. Itu namanya kita belum bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saya mau mengajak kita, hidup kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ini sudah akhir zaman. Perhatikan, pandemi COVID ini sudah 2 tahun belum selesai. Tuhan mau kita mengadakan pemulihan. Tuhan mau kita direstorasi. Hidup bergantung kepada Tuhan. Depend on God. Sungguh-sungguh. Jikalau ini kerinduan saudara dengan saya, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Jikalau selama ini saudara belum sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, buka hati saudara. Datang kepada Tuhan. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Jadikan dia Tuhan dan hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, kami mau hidup bergantung kepada Engkau sungguh-sungguh. Berikan iman percaya kepada kami. Kuatkan iman kami. Dewasakan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah berkati Tuhan. Berkati semua penonton Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. God bless you.